Shalom, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 84 ayat 5 begini bunyinya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Saudara yang terkasih, Mazmur 84 ini adalah mutiara dari seluruh kitab Mazmur. Tetapi meskipun ini Mazmur yang paling damai, secara jelas ini adalah Mazmur yang meratap. Tetapi bukan ratapan yang liar, tetapi ratapan ini adalah ratapan yang terdalam dari hati pemazmur. Begitu sakitnya di dalam diri, lalu meratap karena sesuatu yang sudah hilang, yaitu kehadiran Allah di bait sucinya. Saudaraku yang terkasih, pemazmur ini menunjukkan betapa besarnya kerinduannya bisa hadir dan bisa berdiam di rumah Tuhan. Kerinduan itu semakin dipertegas melalui perbandingan bahwa satu hari berada di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lalu bukan hanya manusia, sedangkan burung pikut pun rindu dan memilih hidup di dekat mezbah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, rumah Tuhan adalah tempat yang paling aman di muka bumi ini. Karena rumah Tuhan bukan gedung, tetapi dimensi kehidupan di mana surga beroperasi. Karena itu, Daud sangat bergairah dan merindukan untuk ada di dalam dimensi rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini mengaplikasikan di tengah-tengah konteks umat Allah tidak bisa datang lagi ke tempat bait suci Tuhan. Karena apa? Mereka menginginkan kembali berkumpul di Yerusalem, bertemu dengan hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Tetapi mereka sekarang terbuang ribuan mil jauhnya. Dia menginginkan kembali ke Yerusalem, bukan untuk menjadi raja di sana, tetapi berkumpul dengan umat Allah dalam ibadah kepada Allah. Dalam kehidupan umat Allah, kadang Tuhan memberikan hajaran-hajaran karena sering sekali umat Allah itu tidak menghargai kehadiran Allah di dalam umatnya dan tidak menghargai pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama, rumah ibadah itu adalah pusat kehidupan beragama orang Israel. Untuk mendekat kepada Tuhan, mereka secara harafiah harus pergi ke bait suci secara fisik. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat berdoa atau mengenal Tuhan itu di tempat yang lain. Juga tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada mereka datang di tempat yang lain. Namun, bangsa Israel terasing di tanah Israel dan bait suci Yerusalem. Mereka merasa jauh dari Tuhan sendiri. Jadi sebagian besar ketika mereka ingin dekat dengan Tuhan dengan cara khusus, mereka harus pergi ke Yerusalem, ke bait suci. Saudaraku, banyak orang Kristen begitu semangat dan merasakan hadirat Tuhan pasca menghadiri acara-acara ibadah besar atau KKR. Tetapi persoalannya hal itu tidak bertahan lama. Api kembali padam, jiwa kembali lelah dan tiada berdaya. Mengapa? Karena mereka tidak lagi membangun keakraban dengan Tuhan, tidak punya kerinduan untuk tinggal dekat Tuhan dan berada di pelatarannya. Bangsa Israel pun mengalami hal yang sama, yaitu melangkah jauh dari hadirat Tuhan dan dari jalan-jalannya, lalu mereka lebih memilih mencintai dunia ini. Ingat, karena pada akhirnya semua yang kita capai, semua yang kita miliki dan yang kita kerjakan akan tinggal nama. Namun orang-orang yang mencintai dimensi kehidupan rumah Allah akan seperti Raja Daud yang berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada
di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku, di pelataran Tuhan kita dapat menemukan beberapa altar yang digunakan untuk mempersembahkan persembahan syukur, doa, dan pengampunan. Dalam persembahan di altar kita mengaku siapa Raja dan Tuhan kita. Kemudian kita menemukan berkat, yaitu berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang senantiasa menyanyikan pujian bagimu. Saudaraku yang terkasih, maukah Anda mempertimbangkan untuk duduk bersama Tuhan di minggu ini di bait sucinya? Apakah Anda mempertimbangkan untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan minggu ini? Karena itu saudaraku, melalui firman Tuhan, saya mengundang Anda untuk duduk dengan Mazmur ini, menikmati kehadiran Tuhan di bait sucinya. Saudaraku, saya akan memberikan penekanan dalam nas ini suatu contoh, yaitu kehadiran Allah di sebuah komunal. Misalnya, 2 orang datang atau 200 orang datang atau mungkin 2000 orang berkumpul di sebuah gereja. Jika hanya berkumpul tidak ada hebatnya. Dan apa kebahagiaan mereka? Kenapa? Karena mereka hanyalah manusia, kumpulan orang-orang dengan ideologi dan simbol-simbol dan mimpi yang sama. Karena Tuhan tidak hadir. Tetapi jika ada orang, 2 orang, 200 orang, 2000 orang berkumpul di dalam gerejanya, merendahkan dirinya, memuji Allah, dan Allah hadir, maka Alkitab mengatakan Allah hadir di tengah-tengah pujian Israel. Merekalah yang terbukti terberkati, yaitu berbahagia. Sebab Alkitab mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Saudaraku yang terkasih, saya tegaskan dengan gereja yang sejati, karena banyak gereja yang palsu. Simbolnya gereja, nama Kristus dikatakan, tetapi pemerintahan Kristus tidak dijalankan. Karena itu, gereja itu indah karena lensa yang Kristus gunakan untuk memandangnya adalah salibnya, titik fokus darahnya, kebenarannya, pengampunan, persatuan, kemudian pembenaran, kelahiran kembali, dan kasih karunia. Salibnya membuat gereja itu indah. Kesempurnaannya membuat gereja itu indah. Darahnya yang penuh pengorbanan, pengganti, dan tanpa dosa, itulah yang membasuh pakaian gereja kita seputih salju. Salib kita membuat gereja itu indah, bukan hanya secara batiniah, melainkan pembenaran, tetapi juga lahiriah melalui pengudusan dan kelahiran kedua hingga kemuliaan akhir. Kebenaran Kristus menciptakan gereja yang indah. Saudara yang terkasih, seorang peziarah spiritual mengatakan seperti ini: saya mencari Tuhan di atas gunung dan saya menemukan keagungan, tetapi aku tidak bertemu dengan Tuhan. Saya mencari Tuhan di tepi pantai dan saya menemukan ketenangan, tetapi itu bukan Tuhan. Saya mencari Tuhan di lapangan gol dan saya menemukan persahabatan, tetapi itu bukan Tuhan. Saya mencari Tuhan di rumah keluarga saya dan saya menemukan cinta, tetapi itu bukan Tuhan. Saya mencari Tuhan di mana-mana dan saya menemukan banyak hal yang luar biasa, tetapi saya tidak menemukan Tuhan. Kemudian saya pergi ke gereja dan di sana saya menemukan dan bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, gereja itu indah bukan karena orang-orang banyak berkumpul, tetapi karena Allah hadir sendiri. Jangan sekali-sekali melupakan prinsip itu. Bukan perkumpulan yang penting, tetapi yang utama kehadiran Allah yang penting. Oleh karena itu, tiada tempat yang lebih baik selain daripada bait sucinya. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, ayo siapapun yang menghalangi Anda untuk bertemu dengan Tuhan, jangan hiraukan, karena di bait suci, di bait Allah adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Maka di sana pengampunan,
maka di sana berkat itu, maka di sanalah sukacita itu. Karena ingat, hanya orang yang datang dan rindu kehadiran Tuhan, merekalah yang terberkati. Sekali lagi, siapapun yang menghalangi Anda untuk bertemu dengan Tuhan, ingat, pelataran Tuhan adalah tempat kita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Keluhanmu hilang, persoalanmu hilang, dan yang terutama, damai dan berkat itu akan menjadi milik kita. Ayo, mari kita ke bait sucinya. Shalom.